Layanilah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun juga akan seperti raja. Bila aku merasa halus membalas kejahatan orang terhadapku, aku teringat Rasulullah ketika beliau dilempari batu, dipukul, dan diusir dari Taif. Maka beliau hanya berdoa kebaikan dan hidayah untuk seluruh kampung tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu ingin untuk berada dekat dengan Nabi Muhammad, maka kamu perlu untuk bangun malam dan melaksanakan tahajud. Orang yang tinggi akhlaknya, walaupun rendah ilmunya, lebih mulia daripada orang yang banyak ilmunya, tapi kurang akhlaknya. Semua persahabatan yang terbina di muka bumi ini akan menjadi permusuhan di hari kiamat, kecuali persahabatan yang dibina dengan ketakwaan. Syukuri apa yang kau miliki, jangan iri dengan apa yang orang lain miliki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu apa yang belum kamu miliki. Janganlah kamu menanggung kebingungan dunia, karena itu urusan Allah. Janganlah kamu menanggung kebingungan rezeki, karena itu dari Allah. Janganlah kamu menanggung kebingungan masa depan, karena itu kekuasaan Allah. Yang harus kamu tanggung adalah satu kebingungan, yaitu bagaimana Allah ridho kepadamu. Seorang muslim sejati itu seperti hujan, dimanapun ia jatuh, itu akan menguntungkan. Wahai kamu semua yang mengharapkan pandangan daripada Allah, bersolawatlah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keridhaan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah ketika mereka berada di dalam rumahnya, jauh daripada pandangan lelaki. Allah memberikan nikmat, kesenangan, atau kekayaan kepada orang-orang yang dicintai dan yang tidak dia cintai. Tetapi Allah hanya memberikan nikmat agama kepada orang yang dia cintai saja. Banyak yang kritik pemerintah, tapi lupa keburukan dirinya sendiri. Layanilah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun juga akan seperti raja. Sifat malu itu baik, maka akan lebih baik jika ada pada perempuan. Cintailah orang-orang yang membenci dan mencaci Anda, karena mereka adalah orang-orang yang patut dikasihani, karena telah memilih jalan yang justru akan membinasakan mereka. Tuntun mereka dari sana, ajak ke jalan Tuhan, selamatkanlah mereka. Seorang muslim sejati itu seperti hujan, dimanapun ia jatuh, itu akan menguntungkan. Setiap sumpah palsu menunjukkan atas keruh dan kotornya apa-apa yang ada di dalam hatimu. Bila aku kecewa pada mereka yang banyak menyakitiku, aku teringat pada Rasulullah
yang senantiasa memaafkan semua orang yang menyakiti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat kau akan dapati sesuatu yang kau pinta dari Allah sejak lama. Mungkin sejak masa kecilmu yang bahkan kau sudah lupakan itu, tapi Allah tak akan melupakannya. Setiap cacian, baik atas anak kecil ataupun orang dewasa, bahkan cacian atas hewan sekalipun, hal itu menunjukkan atas gelapnya apa-apa yang ada di dalam hatimu. Ada manusia yang awalnya seperti gunung di dunia, namun di akhirat umpama debu yang berterbangan. Jika kau lihat seseorang jauh dari Tuhannya, jangan kau ejek dia. Allah lebih dekat dengan pendosa ketimbang orang-orang yang sombong. Ramai wanita yang meniru wanita-wanita di televisi, sehingga mereka tidak kenal lagi siapa Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika jernih keadaan seorang mukmin, maka dia tak akan sabar untuk zikir kepada Allah. Jangan sibuk dengan hal orang lain. Jagalah hati kamu, biarkan hati kamu senantiasa bersujud kepada Allah. Didiklah mata hati supaya jangan memandang hina pada orang lain, walaupun dengan ahli maksiat. Seandainya Allah perlihatkan pahala kesabaran, pasti ramai manusia yang berlomba-lomba mendekati ujian. Kita takut mati, padahal mati lebih baik dari fitnah. Kita takut miskin, padahal miskin lebih ringan untuk dihisab. Jika Allah menciptakanmu untuk dunia ini, Dia pasti menciptakanmu tanpa kematian. Banyak bergurau dan bercanda merupakan pertanda hati sepi dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tanda dari lemahnya iman. Apabila kita mendoakan orang lain, maka akan hadir malaikat yang mendoakan hal yang sama untuk kita. Orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan rahmat dan ketenangan di setiap waktunya. Menjaga perasaan seorang muslim adalah ibadah. Menyakiti hati seorang muslim dosanya lebih besar dari menghancurkan Ka'bah. Siapa saja yang membuat senang hati seorang muslim, maka Allah akan membuatnya senang kelak di hari akhirat. Lisan adalah merupakan gambaran hati, maka jadilah dirimu pribadi
yang memiliki lisan yang jujur dan suci hati. Sebagaimana engkau membersihkan wajahmu agar indah dipandang orang, maka bersihkanlah pula hatimu agar indah dipandang oleh Allah.